Allah disebutkan di dalam Al-Quran Arhamur Rahimin, yaitu yang maha pengasih dan maha penyayang. Bahkan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmatin wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan kalau sedetik saja rahmat Allah dicabut dari seluruh alam semesta, maka niscaya seluruh alam semesta akan binasa dan tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh tegaknya alam semesta itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensifati dirinya kataba ala nafsihi rahmah, mensifati dirinya adalah rahmat. Bahkan dalam setiap perbuatan kita harus menyertakan terlebih dahulu atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita semua dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kita untuk memutuskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mensifati dirinya adalah rahmat. Bahkan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap Al-Quran itu selalu didahului Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu ayat yang tidak sertakan Bismillah, yaitu surat Taubah atau surat Bara'ah. Artinya apa? Allah Maha Rahman dan Maha Rahim 113, sementara murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu. Artinya bila dibandingkan murkanya Allah, Allah lebih banyak kasih sayangnya terhadap makhluknya. Bahkan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang terlalu dan melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah selalu mengulurkan tangannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Bahkan ketika hambaku berjalan kepadaku, berjalan menujuku, aku menyambut hambaku dengan berlari. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hamba-hambanya berlari menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah merindukan hamba-hambanya melebihi ibu merindukan anak-anaknya. Selalu menanti hamba-hambanya untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh alam semesta tegak karena rahmatnya Allah dan sifat Allah adalah Arhamur Rahimin, maka perwujudan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya bumi, tetapi langit, matahari, alamul malaikat, alamul jin, mahsyar, surga, sidratul muntaha, dan seluruh alam itu rahmat Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menurunkan siksa kepada setiap umat manusia. Liyu'adzibahum wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Selagi Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, maka Allah tidak akan pernah menurunkan siksanya kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah simbol rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
kasih sayang Nabi. Kalau tadi disebutkan bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman Nabi Muhammad raufur rahim, sangat dekat, sangat kenal, dan sangat mencintai. Sebelum kita ada, Nabi sudah mengenal kita dan menyebut kita dan mendoakan kita. Kalau Nabi Muhammad siang malam beribadah kepada Allah, bagaimana Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak? Itu bukan karena Nabi ingin surga, bukan karena Nabi ingin punya derajat yang tinggi, bukan karena Nabi ingin mendapatkan pahala. Nabi sudah pada ketinggian makom dan derajat yang paling tinggi melebihi seluruh makhluknya. Lalu apa Nabi lakukan itu semua? Tidak lain karena ingin Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak lain karena seluruh pahala Nabi itu Nabi sedekahkan untuk setiap umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu kalau sesama kaum mukminin itu sangat-sangat mencintai terhadap seluruh makhluk sekalipun, terhadap binatang-binatang sekalipun. Nabi Muhammad selalu memancarkan rahmatnya terhadap siapapun. Pandangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar kata-kata yang kotor, tidak pernah keluar kata-kata yang kasar, kecuali rahmat dan kasih sayang terhadap sesama umat, terhadap umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatapannya terhadap orang lain penuh dengan cinta. Lisan yang keluar dari bibir Nabi Muhammad adalah cinta. Maka itu satu syarat saja apabila kita ingin menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi itu ialah asyidda'u 'alal kuffar, dia keras terhadap orang-orang kafir. Sebab pengikut Nabi Muhammad tahu siapa musuh Islam. Dia tangannya keras terhadap orang-orang kafir. Tapi kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, kafir yang ingin memecah belah kaum muslimin. Dan kita saksikan di seluruh alam semesta ini tidak ada yang lebih menyakiti umat Islam selain daripada Israel. Kalau seluruh kaum muslimin tahu musuhnya adalah negara yang paling terkutuk itu, niscaya kata salah satu ulama, kalau seandainya kaum muslim membawa gayung saja diletakkan di negara itu tenggelam, karena negara itu kecil dan banyaknya kaum muslimin yang berlimpah ruah. Tetapi kenapa tidak sanggup? Karena kaum muslimin tidak mewujudkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senang menuding sesama kaum muslimin, lebih senang menuduh kaum muslimin yang lainnya, padahal sama-sama umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan mereka tidak mau menunjukkan kekerasan terhadap orang-orang kafir yang sebenarnya. Di negara-negara Arab itu gak ada yang berani. Rasulullah dijelaskan oleh Al-Quran, pengikutnya adalah asyidda'u 'alal kuffar. Tetapi sesama umat Nabi, ruhama'u bainahum, tarahum ruka'an sujada. Terhadap sesama umat Nabi saling mencintai. Ini ciri pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi banyak dosanya enggak? Banyak, sama. Tetapi kita diikat satu cinta, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang sering nuding kaum muslimin itu, mereka itu adalah upaya-upaya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Kamu bid'ah, mulu dan bid'ah.
ziarah bid'ah, tawasul bid'ah. Artinya apa? Umat supaya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena maulid mendekatkan kepada Rasulullah, maulid membaca sejarah Rasulullah, maulid mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau umat jauh dengan Nabi, Islamnya nanti tidak sama dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang lebih senang nanti Islamnya cuma kemasan saja, jenggotnya, jubahnya, perilakunya tidak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau di negara-negara Timur Tengah itu kalau ada kelompok-kelompok kayak ISIS, Al-Qaeda, itu yang diserang kaum muslimin, di bom masjid, dibunuh kaum muslimin, di Syria, di Irak, di mana-mana. Padahal kalau mereka benar pecinta Nabi Muhammad, musuh mereka dekat. Kenapa nggak berani? Karena tidak wujud sebagai wujud pecinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarrohum ruk'an sujada. Sesama umat Nabi saling mencintai apapun keadaannya, karena kita diikat oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Coba yang sudah haji itu kalau ke Mekah, di sana itu berbagai macam aliran, berbagai macam madhab di sana itu. Tetapi mereka diikat oleh satu kalimat, yaitu syahadat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di sana bermusuhan? Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Aku sembah kalian umatku, umat yang satu, maka sembahlah aku. Ini. Kalau umat Islam tercerai-berai, di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar, kemudian saling bermusuhan, di sana menjelek-jelekan yang di sini yang di. Lalu kapan Islam akan jaya? Kapan Islam akan muncul kemuliaan, kewibawaan? Karena tercerai-berai oleh masalah-masalah internal di antara sesama kaum muslimin. Maka dari itu kita sebagai pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mempunyai sifat, yaitu rahmat, saling mencintai. Sebagaimana di dalam hadis, irhamu man fil ard yarhamkallahu man fis sama. Cintailah makhluk-makhluk di bumi, nanti Allah akan mencintai kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita malam ini hidayah, taufik untuk bisa saling mencintai dan menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sama-sama orang-orang yang kotor dan kita punya harapan, yaitu cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat bertanya, "Masa ya Rasulullah, kapan kiamat itu?" Rasulullah menjawab, bagaimana kamu menghadap kiamat? Apa yang kamu bisa handalkan, banggakan kelak di hari kiamat? Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, amalku sedikit, tidak ada yang bisa aku banggakan. Tetapi yang aku banggakan kelak di hadapan Allah adalah cinta terhadap engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak bersama siapa yang kamu cintai. Maka dari itu kita bergembira malam ini, kita menyebut-nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nama itu melekat di dalam hati kita. Kita hidup membawa nama Nabi Muhammad dan mati membawa cinta terhadap Nabi Muhammad. Kelak dikumpulkan bersama para pecinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.